Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kembali dalam channel Jesus Christ Ministry bersama saya Dr. Vianus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, renungan untuk kita semua, di mana saya akan memberi tema pada pagi hari ini mengenai pergi, atau dalam bahasa Inggrisnya go. Apa sih? Mengapa saya pakai tema pergi atau go? Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam firman Tuhan, izinkan kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mohon belas kasihan-Mu, biar Roh-Mu membuka kehidupan kami, membawa kami untuk mengerti setiap perkataan firman-Mu. Oleh sebab itu kami membuka lebar-lebar hati pikiran kami untuk bersama-sama mengenal, merenungkan, mengerti firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu. Di saat kami merenungkan, kami sedang mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, mari tolong kami, bawa kami, dan siap untuk kami pergi sesuai dengan tema ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma pasal 10, kitab atau surat Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai 15. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai 15. Puji Tuhan. Haleluya. Pergi. Go. Puji Tuhan. Agak unik ya, tetapi saya ingin sampaikan bukan karena ikut supaya kelihatan keren, tidak. Tetapi pesan ini begitu penting, di mana Tuhan menaruh pesan ini di dalam hati saya mulai berapa hari, dan tadi subuh jam 2 saya merenungkan firman Tuhan ini. Sekilas saya juga menonton video dari hambanya Daniel Polenda. Begitu diberkati Tuhan, menaruh pesan dalam hati saya untuk pergi dan go. Dan saya ingin membagikan untuk saudara, bagi setiap jemaat Tuhan atau gereja Tuhan di akhir zaman ini, bahkan anak-anak muda. Nah, firman ini bukan untuk orang tua, tetapi khusus juga untuk anak-anak muda yang kita akan lihat, dan kita harus terjun pergi. Karena realita kejadian-kejadian saat ini banyak yang sangat membawa manusia saat ini menyiakan hidup mereka dengan sia-sia. Bahkan ada mengakhiri hidup mereka dengan cara yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dimana ketika mereka ada masalah, mereka bunuh diri, mereka menyelesaikan atau mencari ketenangan dengan minuman keras, narkoba, dan yang lain-lainnya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam surat Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Surat ini tulis oleh hambanya atau Rasul Paulus. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Puji Tuhan. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan. Sebelum kita jauh masuk dalam firman Tuhan, kita kembali dalam kitab Injil, di mana dari kitab Injil Matius sampai Injil Yohanes dijelaskan tentang perjalanan Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa dalam pelayanannya. Dia turun dari surga untuk melakukan tugas misi, dan akhirnya dia harus menjadi penyelamat, menjadi juru selamat bagi umat manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal, akan diselamatkan. Puji Tuhan. Mengapa Yesus harus turun dari surga ke bumi dan harus ada di tengah-tengah manusia atau di ciptaannya dan di tengah-tengah umatnya? Saya ingin katakan, di mana kalau kita lihat di dalam Injil Matius sampai Injil Yohanes, dan sebelum masuk dalam kisah para rasul, dari Injil Matius sampai Injil Yohanes, kita lihat di mana Yesus turun dari surga dan lahir menjadi manusia, dan dikatakan setiap orang-orang yang utamanya
setiap manusia, bahkan umatnya sendiri, sebagian sudah tertawan roh mereka, ditawan oleh kuasa kegelapan. Ditawan oleh kuasa kegelapan, bahkan mereka dibelenggu oleh kuasa dosa. Nah, firman Tuhan katakan upah dari dosa adalah maut. Nah, Yesus sangat mengasihi setiap umatnya. Yesus sangat mengasihi setiap umat manusia juga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi orang Israel saja, tetapi Tuhan Yesus juga mengasihi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga dia harus turun ke muka bumi ini, dan Tuhan Yesus melakukan tugas penginjilannya, menyampaikan kabar baik yang luar biasa. Ketika dia masuk ke desa, masuk ke rumah, masuk ke desa, masuk ke rumah, yang utamanya dia menyampaikan kabar Injil, menyampaikan kabar baik ya tentang kerajaan Allah, di mana ketika itu juga banyak yang terjadi kesembuhan ilahi ketika dia hadir, di mana kuasa kegelapan bermanifestasi. Mereka tidak senang akan kehadiran Tuhan Yesus, sehingga mereka yang terikat, mereka yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, mereka dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari kuasa setan iblis dalam kehidupan mereka. Bahkan yang terutama, yang terpenting, di mana mereka dilepaskan dari ikatan kuasa dosa, sehingga mereka diselamatkan, roh mereka diselamatkan, jiwa mereka diselamatkan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan ini tertuju kepada gereja Tuhan, berkata seperti ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Puji Tuhan, Yesus melakukan tugas penginjilan, penginjilannya yang begitu luar biasa. Cuma ada di dalam sekitar Israel saja. Tapi itu toh belum semuanya daerah atau belum semua orang mendengarkan kabar baik ini. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata supaya setiap muridnya untuk menyampaikan kabar baik atau pesan Injil ini, menjadi saksinya. Sebelum mereka pergi, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, tunggulah di Yerusalem sampai janji Bapa turun atas kita. Kita perlu menerima janji Bapa itu. Apa janji Bapa itu? Yaitu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kita sebelum melangkah, sebelum kita menyampaikan menjadi saksi Kristus untuk keluar menyampaikan pesan Injil itu, kita perlu diperlengkapi. Bukan hanya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, tetapi kita siap diperlengkapi oleh firman Allah, firman Tuhan setiap hari, setiap detik. Dengan bagaimana ketika saudara sebagai jemaat, saudara sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai anak-anak pemuda remaja, ketika saudara menerima pesan firman Tuhan itu dari gembala, terimalah dengan baik, dengan respon yang baik, terbuka dalam kehidupan saudara. Terima firman itu. Saudara sedang diperlengkapi, saudara sedang dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita melangkah untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Sebelum menjadi saksi, sebelum itu saudara harus dibersihkan, saudara harus diperlengkapi oleh firman Tuhan terus setiap hari, dan saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan diperlengkapi oleh kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, ketika Yesus naik ke surga, mereka menunggu di loteng Yerusalem dan dipenuhi. Maka dari rasul-rasul Tuhan Yesus itu, mereka sampai juga kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memberitakan firman Tuhan, mereka menjadi saksi Tuhan. Terus dan terus sampai Rasul Paulus pun dipakai Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Dan banyak orang-orang saat itu yang dimenangkan, diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat yang tinggi. Bukan hanya itu, setiap pemberitaan firman mereka, setiap penyampaian kabar baik yang mereka sampaikan tentang Yesus Kristus, ada tanda-tanda yang ajaib yang menyertai pelayanan penginjilan mereka. Saya percaya pelayanan ini tidak akan pernah berubah sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Nah, dan saya sampaikan, masih banyak anak-anak muda dan orang-orang di luar sana yang memerlukan kabar baik ini, memerlukan Yesus, bahwa Yesus adalah jawaban bagi setiap manusia. Saudara mungkin pernah melihat setiap keadaan atau mendengar atau melihat sendiri di lingkungan saudara. Ketika ada masalah, saudara mungkin mendengar tiba-tiba ada yang bunuh diri,
gantung diri, anak-anak muda, bahkan istri, bahkan suami, bahkan siapapun gitu. Bahkan juga terjadi di kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika mereka ada dalam masalah, mereka tidak ada jalan keluar, mereka dipojokkan karena mungkin mereka melakukan kesalahan yang mungkin tiba-tiba tidak diterima oleh orang tua mereka, bahkan mereka tidak diterima oleh teman-teman mereka, sehingga mereka anak Tuhan ini tidak ada harapan lagi, sehingga mengambil jalan keluar, yaitu mengambil jalan keluar dengan bunuh diri, dengan berpindah agama, bahkan mereka narkoba, bahkan merokok, bahkan minum minuman keras, merusak dirinya lebih lagi. Nah, puji Tuhan, gereja Tuhan tugasnya harus memberikan jawaban, bukan untuk memojokkan mereka dan membiarkan mereka, biarlah itu urusan mereka. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh memiliki hati yang egois untuk cuma kepentingan diri kita sendirilah. Tidak. Kita diberikan Tuhan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kita dipercayakan Tuhan untuk menerima firman-Nya, supaya kita dapat menyampaikan pesan kabar baik ini kepada mereka, terutama untuk anak Tuhan juga. Bagaimana supaya mereka dapat diselamatkan? Kita lihat dulu firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Kristus? Dia adalah Yesus Kristus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, hari ini Tuhan sedang ingin mencari siapa yang siap, siapa yang mau pergi, dan siapa yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, memang saya katakan sekolah Alkitab adalah tempat kita dibentuk, tempat kita menerima, digodok. Sekolah Alkitab di mana kita dapat belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Benar. Tetapi saya juga katakan, ketika engkau dan saya ada dalam gereja, ketika kita benar-benar menerima firman dari seorang gembala, kita dididik oleh Tuhan, saya percaya saudara juga bisa menjadi saksinya, dan saudara juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Apa yang saudara telah terima, saudara bisa berbagi kepada mereka. Ketika ada anak Tuhan atau siapapun anak Tuhan, terutama saya ingin sampaikan, ketika ada anak Tuhan yang ada masalah, mari kita bukannya untuk memojokkan mereka, tetapi sampaikan tentang kabar baik bahwa Yesus adalah jawaban. Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup menebus kita, Yesus sanggup melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Bagaimana dengan engkau berbicara, menyampaikan pesan Injil itu, bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus juga sanggup menolong orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, sehingga mereka juga dilepaskan oleh kuasa kegelapan. Ketika mereka dalam sakit yang mungkin saat itu yang sudah bertahun-tahun mereka mengalami sakit-sakit, saya percaya ketika saudara datang kepada mereka dan menyampaikan tentang firman itu, Injil itu kepada mereka, mari, ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, iman mereka dibangun, dan suruh mereka bangkit, berdiri, dan berjalan. Mungkin ada yang lumpuh, mungkin ada yang sakit, yakinkan mereka, bangkitkan iman mereka. Sebab firman Tuhan berkata, iman timbul dari akan mendengarkan firman Tuhan Allah. Puji Tuhan. Dan Injil adalah kekuatan Allah. Ketika firman itu diterima orang yang dalam kelemahan secara rohani, ketika firman itu diterima dengan iman, saya percaya kerohanian mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Karena firman adalah kekuatan Allah sendiri. Puji Tuhan. Firman adalah kuasa daripada Tuhan itu sendiri, dan Roh Kudus yang akan menghidupkan, yang akan bekerja ketika saudara menyampaikan firman itu. Roh Kudus yang akan menghidupkan firman itu dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan saya juga. Puji Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Siapakah ini? Apakah orang yang keluar dari sekolah kitab yang membawa kabar baik itu yang indah? Tidak, itu saja. Saya katakan bukan hanya orang-orang yang keluar dari sekolah kitab, yang dari teologi, tidak. Saya sampaikan, iya, mereka dipakai Tuhan. Mereka juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya mereka diperlengkapi sebelum keluar untuk dapat pengetahuan tentang kebenaran firman. Mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan waktu di sekolah Alkitab. Tetapi saya ingin katakan,
Hubungan intim bukan hanya di sekolah kitab. Saudara dapat belajar firman Tuhan bukan hanya di sekolah Alkitab, tetapi ketika saudara ada di rumah setiap hari, saudara memiliki hubungan erat dengan Tuhan, ada berdoa, membangun mesbah penyembahan doa dengan Tuhan, saudara memiliki hubungan, saya katakan saudara juga dapat dipakai dengan Tuhan. Udah saatnya kita tidak berdiam diri. Oh, cukup aja menjadi jemaat, cukup aja menjadi anak muda mendengar. Tidak. Apakah saudara tidak sedih melihat ada teman yang dalam masalah? Biarlah, itu urusan mereka. Tidak. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita ada tindakan. Go, pergi, hampiri mereka. Walaupun kita tidak perlu penginjilan begitu besar, tunggu banyak-banyak, tetapi satu demi satu, face to face, saudara menyampaikan kabar baik itu. Saya percaya Tuhan, yaitu Roh Kudus, ada bersama saudara, yang akan menolong, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, bahkan meneguhkan pemberitaan kabar baik itu dengan tanda-tanda yang ajaib. Haleluya. Pengalaman ini bukan terjadi pada zaman Tuhan Yesus Kristus saja, tetapi pengalaman ini juga bukan terjadi di dalam kisah para rasul yang dialami oleh rasul-rasul saja. Ketika mereka memberitakan firman, seperti Filipus, penginjil, banyak kisah-kisah Alkitab ini yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi pengalaman ini juga menjadi bagian saya dan saudara. Haleluya. Mari, saatnya kita bertindak untuk pergi, go, menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga, tapi juga kepada orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan. Saya ingin sampaikan kembali, jangan kita memojokkan mereka, jangan kita membiarkan mereka, tetapi mari kita berikan jalan keluar. Sampaikan jalan keluarnya apa? Firman Allah. Sampaikan bahwa Yesus sanggup menolong mereka, bahwa Yesus masih menerima mereka. Kalau mereka buat kesalahan, jangan kita pojokkan, jangan biarkan mereka semakin terpojok, tetapi berikan jalan keluar, bahwa Yesus masih mengasihinya, bahwa Yesus mau menerimanya, asalkan dia mau bertobat, mau berubah dan kembali kepada Tuhan, dan Yesus akan memulihkannya. Bahkan Yesus sanggup melepaskannya dari roh apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mengikat jiwanya, yang mengikat hati pikirannya. Di dalam nama Yesus saya percaya itu. Puji Tuhan. Dan orang-orang yang lain yang belum mengenal Tuhan, jangan takut. Ketika saudara bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sampaikan aja firman itu. Jangan paksa mereka untuk masuk, untuk percaya kepada Tuhan. Tapi saya percaya ketika saudara sampaikan firman itu bersama Roh Kudus, maka firman itu tidak akan sia-sia, tetapi firman itu sedang bekerja dalam kehidupannya. Orang itu mau terima, puji Tuhan. Yang harus kita doakan yaitu supaya mereka menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan mereka juga boleh mengalami bagian daripada kerajaan Allah itu sendiri, dan mereka juga mengalami mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka, karena Tuhan Yesus juga mengasihi mereka yang belum mengenal Tuhan supaya mereka datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari, kita adalah pemberita-pemberita kabar baik. Kita adalah pembawa-pembawa kabar baik. Hari ini Tuhan sedang berpesan untuk kita semua, supaya kita go, pergi untuk sampaikan kabar baik bahwa Yesus telah mati untuk dosa kita dan bangkit dari antara mati pada hari ketiga, dan hidup pada hari ketiga, dan naik ke surga sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Imam segala imam, Gembala yang akan mengembalakan kehidupan kita semua, yang hidup dalam kemenangan. Yesus adalah Raja yang menang atas segalanya. Saya katakan Yesus adalah Allah kemenangan kita, yang telah menang di atas segala-galanya. Bersama Kristus Yesus kita akan terus hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa, Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan bagi anak-anak muda, orang-orang tua, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Bahkan mereka yang melihat video channel ini, hamba-Mu sangat terbatas Tuhan menyampaikan firman-Mu. Tetapi hamba-Mu bersyukur Engkau mengizinkan hamba-Mu untuk sampaikan firman ini kepada mereka semua lewat
video ini di YouTube. Tuhan tolong pakai mereka, pakai lidah mereka, berikan hikmat kepada mereka untuk berkata-kata kepada setiap orang yang mengalami masalah. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus mereka melangkah bersama Roh Kudus, mereka terus menyampaikan firman Tuhan, membawa kabar baik, memberitakan nama Yesus Kristus adalah nama yang ajaib, pribadi yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, ketika mereka menyampaikan ini firman Tuhan, kabar baik, aku percaya Tuhan firman-Mu, Engkau meneguhkan setiap pemberitaan firman mereka, kabar baik mereka dengan tanda-tanda yang heran. Engkau ulurkan tangan-Mu ketika mereka menyampaikan kabar baik, ketika orang yang sakit yang sudah bertahun-tahun disembuhkan di dalam nama Yesus, ketika mereka menumpangkan tangan untuk mengusir, menghardik kuasa kejahatan yang mengikat orang-orang, dilepaskan di dalam nama Yesus. Ketika mereka yang ada dalam masalah, anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ketika mereka ingin mengambil langkah untuk bunuh diri, ingin mengambil, yang sudah mengambil langkah untuk narkoba, minuman-minuman, dan merusak diri mereka dengan hal yang tidak baik, ketika mereka mendengarkan kabar baik dari anak-anak Tuhan yang siapapun itu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik mengenai tentang Engkau, mereka dilepaskan, mereka diselamatkan dari roh yang merusak mereka di dalam nama Yesus, dilepaskan dari narkoba, dilepaskan dari rokok, dilepaskan dari roh seksual, dilepaskan dari roh berzinahan, dilepaskan dari roh penyembahan berhala, dilepaskan dari roh Isabel di dalam nama Yesus, dilepaskan dari segala roh yang bukan daripada Tuhan. Bahkan mereka yang terikat roh legion, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku percaya, dari Yesus yang berkuasa, Engkau dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, berkati para partner, para pendoa, para donatur yang mendukung channel ini senantiasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terus dukung channel ini dengan doa saudara, dengan dimana saudara men-sharekan video ini dapat membantu generasi muda untuk menjadi generasi yang siap diperlengkapi oleh Tuhan dengan firman, diperlengkapi dengan kuasa, dan siap untuk pergi untuk menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan, dengan keberanian yang daripada Tuhan, dan tidak takut. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang memerlukan mereka, masih banyak orang-orang yang memerlukan kita, masih banyak orang-orang yang memerlukan Yesus Kristus. Yesus ingin memakai kita untuk menyampaikan tentang kabarnya lewat lidah pikiran, lidah kita, untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan kabar baik ini bahwa Yesus adalah jalan keluar. Roh Kudus ingin memakai kita. Haleluya, puji Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, berjalanlah bersama Tuhan senantiasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu mendengarkan kabar saudara. Saudara bisa mencet di YouTube pesan apa yang saudara ingin sampaikan, di mana saudara punya pengalaman dengan Tuhan, saudara dapat menceritakan kebaikan Tuhan, bagaimana saudara ketika dengar channel ini saudara justru mau pergi, dan bagaimana saudara membawa anak-anak Tuhan yang sudah jauh datang kembali kepada Tuhan, bahkan orang-orang yang belum percaya datang kepada Tuhan. Saya rindu mendengarkan kabar itu semua dari saudara. Puji Tuhan, sehingga semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat yang tinggi. Di dalam nama Yesus, puji Tuhan. God bless you, Jesus love you. Bye bye.